kami akan melakukan microteaching atau proses mengajar. Praktek mengajar pada kelas 5 ini. Itu baik. Sebelumnya perkenalkan nama kakak di sini, mulai dari di sini. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama kakak Perswin. Kalian bisa panggil Kak Ocha aja. Ocha. Nanti kita terima kasih. Halo. Perkenalkan nama kakak yang Reni. Kalian juga bisa panggil Kak Eni. Lanjut, perkenalkan nama kakak Iran Lubis. Atau dipanggil Perkenalkan nama saya Vici Sedangkan dan Vici. Perkenalkan saya punya tim dari kelas 5 orang, boleh dipanggil juga. kita semangat ya, Bang Denis ya. Baik, demikian sedikit perkenalan dari kami. Mohon kebersamaannya adik-adik. Mohon dikondusifkan kelas ini sampai nanti pembelajaran selesai. Oke? Ya. Baik. Kita langsung mulai dari ngobrol dulu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk yang pertama kelas akan kami serahkan kepada Miss Dwi. Perhatikan ya adik-adik. Oke, adik-adik semua, adik-adik yang hadir hari ini. Berapa orang yang tidak hadir? Jumlah berarti yang hadir 20. Oke, baik. Minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang apa? Udah. Ada yang ingat minggu lalu belajar mengenai apa? Apa aja? Sebutkan dulu apa yang kalian pelajari minggu lalu. Ada yang ingat apa yang dipelajari atau yang semalam lah? Apa yang kalian pelajari semalam? IPS mengenai apa? Oh, ujian ya? Sendiri ya? Pernah nggak kalian belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup? Coba berikan contoh, di mana sih contohnya yang peduli terhadap makhluk hidup? Coba siapa yang bisa bertahan? Bagaimana ciri-ciri kita peduli terhadap makhluk hidup? Coba disebutkan dulu bagaimana seperti apa ciri-ciri yang peduli terhadap makhluk hidup. Bagaimana dari 20? Peduli terhadap makhluk hidup. Masa nggak tahu? Ada yang bisa nggak? Tadi gimana?
Udah nyampe deh. Kayak itu, Rifki. Halaman. Tumbuhan. Tumbuhan. Binatang. Hewan. Terus? Manusia. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita peduli terhadap makhluk hidup itu, apakah hanya sesama manusia kita peduli? Berarti kita harus juga peduli terhadap tumbuhan, hewan. Bagaimana contohnya peduli terhadap tumbuhan? Menyiram tanaman, lalu kalau peduli terhadap hewan dan binatang-binatang, apa? Jaga mentalnya. Sudah sini? Oke. Kalau peduli terhadap manusia kayak mana contohnya? Sopan santun. Iya, terus? Sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama itu melalui membaca teks taman bermain, nanti ada teks ditampilkan. Siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua, setelah membaca teks nanti siswa bisa mendeskripsikan tokoh yang ada dalam teks, nanti ditampilkan oleh ibu teksnya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Lisa ini. Halo. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan. Nah, ada pun beberapa materi yang masuk dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, misinya ada gambar di depan. Kalian tahu ini gambar apa? Tahu. Tanaman teh. Bunda lagi bilang, siapa yang pernah berlibur atau perayaan berstagi? Saya. Pernah aku mau jadi buku. Sudah manik ya? Sudah manik ya? Sudah manik. Nah, kira-kira pekerjaan apa nih yang ada di perkebunan teh? Memetik teh. Tani, pemetik teh. Terus? Jualan. Pedagang ya di sekitar karena wisata juga kan, pasti ada pedagang. Nah, berikutnya bisa ada teks nih. Kita baca satu-satu. Setuju atau siapa yang mau duluan? Tunjuk. Oke, paragraf pertama yaitu gampang kita menyimak ya, soalnya nanti kita ada pertanyaan setelah membaca. Mulai. Taman bermainnya hilang ya kan? Iya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Tupi. Begitu kecil. Mati saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menantikan datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia.
yang berbeda ya. Kopi selalu menanti saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan, Bapak menanti sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya. Yang lain mungkin si udah kecil. Masih murah, masih murah dengan teman yang lebih besar seperti bawang, ini dan bungkus semuanya. Dengan cara akar bakal mereka bisa bermain kerja kendaraan. Tempat atau tidur istilah akar yang melintang sedih seru sekali saat itu. Baik, terima kasih. Siapa yang satu lagi yang mau baca sama kedua? Saya itu. Ya, ini. Buat dia salahnya. Berapa ikut? Ada kalanya mereka berusaha berjalan masuk surga kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka berjumpa bersama Tuhan. Suasana berubah kemudian berbeda dengan suasana di laut lepas. Hal itu berbeda. Masih seperti air laut. Tetapi tidak juga bahwa itu tidak tahu apa namanya. Tapi kita masing-masing Ayo siapa lagi? Ayo baca paragraf ketiga ya. Bertanya pada ayahnya, ayah merupakan tulisan sejarah di mana tahu kita mulai memperkami dengan akan mengangkat kecil aku sudah lama sekali sudah ketemu mengerti program sini dan mengangkat sekali dengan mereka. Baik, terima kasih.
Terima kasih ya. Saat berikutnya siapa? Kita tunggu saja. Pastilah ada orang yang bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kita. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia harus memikirkan dirinya sendiri? Kucing meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati yang membakar sebenarnya di tiga hujan baku tempat bermain di tebang manusia pun menerima akibat buruknya. Upi air laut akan semakin hujan mencapai daratan, tidak ada lagi pohon baku yang menerai. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin, menjadikan tidak bisa minum air asin. Tapi ayah berusaha menjelaskan panggilan bebas. Ayo sama lagi. Tadi kan kita udah membaca kan? Nah, sekarang gantian mix yang lainnya. Dari tadi tes yang kita baca. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Mama, Uti, monyet, kuda-kuda, kelinci, monyet, bobo, Benar. Ada lagi kira-kira? ada, Wow. kelinci, Tupi tadi punya apa nggak? Pintar. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan Tupi dengan ayahnya? bermain, kelinci, Benar nih. Apa yang mereka nanti biasanya? Jadi ada pasar. Apa? Nanti ada pasar. Lalu yang ketiga, mengapa aku bisa di mana? Satu-satu coba. kamu ditebak, Terus kalau ada yang jawaban berbeda? ada, kelinci yang sepertinya berbeda dengan temannya. Lalu yang keempat, sama saja kan jawaban dalam istilah Ayahnya, yang Upi ada Upi sidang kecil, Kuro si kura-kura, ada Bambang Cili dan Momo si monyet tadi. Nah, habis itu bagaimana tuh Upi dan ayahnya? Tadi Upi orangnya gimana? Baik, nyaman. Pemarah. Baik. Kan tadi pemarah. oh Baik. Lalu kira-kira apa? baik,
Dia suka bermain dengan temannya. Ya. Kalau ayahnya tadi gimana? Sabar, Bang. Sabar. Bisa dipercayakan ayah mana? Lalu kira-kira beda lagi. Mereka semua bisa pintar buat di sini. Nah, berikutnya dilakukan oleh Miss Ocha. Oke, terima kasih Miss Feni. Oke, adik-adik. Di sini Miss akan menampilkan sebuah video. Kalian amati dengan baik ya. Soalnya di sini kita akan membuat peta pemikiran yang jawabannya diambil dari video tersebut. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap berjaya. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga pelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pasalnya, kita harus menjaga pelestariannya dengan cara memilihkan suasana dan satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tambahan, kita juga harus menjaga pelestarian tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara menggunakan cadar alam untuk melindungi tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baik, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sama saja menunggu tanah, namun kita tetap harus menjaga pelestarian dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat-kimia berbahaya, melakukan pengaturan tanah sejumlahnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup sebuah permukaan tanah dengan aspal agar airnya dapat tetap di dalam tanah, tidak mencemari wilayah lainnya dengan sampah dan zat-kimia berbahaya, membuat warga untuk mengatur aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum melepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak dimakan. Oke, jadi silakan videonya. Udah. Nah, di sini kita akan membahas kembali upaya-upaya dalam melestarikan alam. Yang melestarikan sumber daya alam. Nah, tadi sumber daya alam apa aja di dalam video itu? Tumbuhan, tanah, asap, udara, air, hewan, mencegah adanya pemburuan. Itu upayanya. Oke, tadi sumber daya alam itu ada hewan, tumbuhan, udara, air,
Oke, mencegah pembunuhan. Yang kedua, oke, mendirikan suaka marga satwa. Yang ketiga, oke, membuat penangkaran hewan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya Miss mau tanya kelompok 3. Tiga dulu. Nah, untuk upaya melestarikan sumber daya alam yaitu apa ya? Tanah. Tadi apa aja upayanya? Ayo, kelompok 3. Oke, selanjutnya, ayo yang lain. Selanjutnya apa? Oke, yang ketiga apa? Melakukan rotasi tanaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Nah, upaya untuk melestarikan udara tadi apa aja? Air, udara. Tadi apa aja? Jawab, ayo kan jawabannya. Jadi ya, mulai nih. Oke, udara tadi apa aja? Salah. Ayo, disimak lagi. Apa nih? Yang kedua apa lagi? Melakukan penyaringan asam pokok, yang ketiga, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo tepuk tangan dong. Oke, adanya apa? Untuk upaya melestarikan sumber daya alam yaitu air apa aja? Tidak membuang sampah di sungai. Terus membuat waduk. Oke, nah di sini Ibu memiliki LKPD yang akan dijelaskan oleh Miss Iren. Kepada Miss Iren dipersilakan. Kita speaking dulu ya biar semangat. Yang akan dibawakan oleh Miss Pici. Ya semangat kita. Karena ini kami siapa? Yang mari. Bisa langsung bisa aja. Iya, sampingin aja. Satu. Meja. Mana? Depan meja. Sebelah mejanya. Bisa deh. Satu, dua, tiga.
Oke, udah semangat? Udah. Semangat, silakan mulaikan. Oke, tadi kita bagi kelompoknya, dan sekarang kalian akan membahas tentang kerja peserta didik yang akan dibawakan oleh Coach Iren. Oke, sini kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, tadi sudah dibagi 4 kelompok. Ya, nah, ini untuk kelompok ini. Mana kelompok 2? Ini, ada 3. Bagi. Kelompok 3 itu beda mana? Ini ya. Bagi Oke, bisa. Bisa tulis nama. Oke, dengarkan bentuk pengerjaannya. Yang pertama, halo. Dengarkan ya, jalan pertama kan ada kota, ada missnya. Perhatikan missnya. Di lembar awal kan ada kota identitas. Nah, di kelompok ini tulis kelompok berapa, lalu tulis anggota kelompoknya. Lalu di halaman yang ketiga, di situ kan ada alat dan bahan, ya seperti pensil, penghapus, lalu yang ada gambar. Lalu lihat sebelum mengerjakan, lihat langkah kegiatannya. Dari langkah pertama tadi kan sudah mengamati, ada video kan tadi kan. Lalu foto tadi ya, yang contek ya. Lalu nomor 2, buat poster tentang jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Oke, nah bisa aja isinya itu kayak wilayah tempat bekerja, apa tugasnya, bekerja, lalu apa manfaat pekerjaan dia, dan kalau bisa mendengarkan, bisa. Oke. Lalu gambar pekerjaannya. Kemudian buat sebagus mungkin ya. Nah, kalian mengerjakannya di halaman yang ke-4 ini. Oke. Baik, waktu gambar sekarang. Miss. Kebanyakan orang yang gambar. Oke.
Musik ya. Oh iya, aku baju dengan kondusif ya, tangannya. Tidur di tempat dulunya. Sini dulu. Tidak ada temannya presentasi. Mas ada menghargai teman-teman. Oke.
Tepuk materi ini selanjutnya kami serahkan kepada Gus Picik. Oke, sudah selesai dengan KPK. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Dan sebelum kita ini udah tahan? Ya. Nah, udah ada belum? Oke, sebelum kita istirahat, Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita. Yang berbeda yaitu di sekitar lingkungan kita ada banyak profesi, ada guru, ada pedagang, ada petani dan lain sebagainya. Oke? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kami Iben, coba. Iben.